Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Bu Santi. Kita ketemu lagi ya di pelajaran IPA Biologi. Hari ini Ibu sedang berada di alam bebas. Kita lihat di sekeliling Ibu banyak sekali pepohonan ya yang beraneka ragam atau beraneka jenis. Namun sayang di sini Ibu tidak melihat hewan karena lagi bukan di kebun binatang ya. Nah, anak-anakku sekalian, karena keanekaragaman jenis ini, maka kita akan membahas pada hari ini untuk mempermudah yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Sebelum itu kita simak dulu video berikut ini. Baik, dalam video berikut ini atau dalam video ini terdapat beberapa hewan yang kalian lihat. Di sini sih sebetulnya predator ya yang Ibu tayangkan. Namun jangan dilihat predatornya, dilihat saja di sini jenis hewannya ya yang berbeda. Kemudian kamu bisa melihat jenis makanannya dari sini, kemudian cara berlarinya misalkan ya. Ada nggak kesamaannya atau ada nggak perbedaannya, sehingga nanti kalian akan bisa menarik kesimpulan sendiri gitu ya, kenapa hewan-hewan ini berbeda. Maka kita akan mengetahui bahwa mengklasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup dengan tujuan mempermudah ya dengan dasar-dasar persamaan, perbedaan, dan lain-lain. Untuk mengetahui sistem klasifikasi, yaitu sistem klasifikasi itu ada 3 sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut ya. Sistem artifisial atau buatan menggunakan struktur morfologi, anatomi, dan fisiologi sebagai dasar pengklasifikasiannya. Dasar fisiologi yang digunakan adalah alat reproduksi dan habitatnya. Theopratus dalam bukunya Historia Plantarum membagi tumbuhan menjadi 4 divisi, yaitu herba, semak, pohon, dan perdu. Tokoh lain dalam klasifikasi sistem artifisial adalah Aristoteles dan Carolus Linnaeus. Dalam bukunya Historia Animalum, Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi 2 kingdom, yaitu tumbuhan dan hewan. Pada klasifikasi sistem buatan, Carolus Linnaeus mengelompokkan tumbuhan berdasarkan sifat-sifat morfologinya. Misalnya, warna bunga, bentuk daun, dan jumlah benang sari. Sistem klasifikasi tumbuhan yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus disebut juga sistem seksual, karena Carolus Linnaeus memusatkan perhatiannya pada alat reproduksi tumbuhan. Perintis klasifikasi sistem alami adalah Michael Adams dan Jean Baptiste de Lamarck. Klasifikasi sistem alami dibuat berdasarkan persamaan dan perbedaan sifat morfologi atau bentuk luar tubuh. Contoh klasifikasi sistem alami pada hewan yaitu klasifikasi hewan berdasarkan cara geraknya. Hewan berkaki, hewan bersayap, dan hewan bersirip. Contoh klasifikasi sistem alami pada tumbuhan yaitu tumbuhan dibedakan menjadi 2 kelompok, tumbuhan biji berkeping 1 dan tumbuhan biji berkeping 2. Klasifikasi sistem filogenetik muncul setelah teori evolusi dikemukakan oleh para ahli biologi. Sistem ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1825. Menurut Darwin, terdapat hubungan antara klasifikasi dengan evolusi. Klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan takson yang lain. Klasifikasi sistem filogenetik dibuat berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi. Ada beberapa sistem klasifikasi yang pernah diperkenalkan oleh para ahli taksonomi, yaitu sistem 2 kingdom, sistem 3 kingdom, sistem 4 kingdom, sistem 5 kingdom, dan sistem 6 kingdom. Klasifikasi sistem 2 kingdom dikemukakan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1758. Di dalam klasifikasi sistem 2 kingdom, bakteri, jamur, alga, lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji
dimasukkan ke dalam kingdom Plantae. Di dalam klasifikasi sistem 2 kingdom, Protozoa, Porifera, Coelenterata, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata dimasukkan ke dalam kingdom Animalia. Klasifikasi sistem 3 kingdom dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866 dengan tambahan kingdom baru yaitu Protista. Di dalam sistem klasifikasi 3 kingdom, kingdom Animalia terdiri atas organisme yang bersifat heterotrof, eukariotik, dan multiseluler. Sama seperti pada sistem 2 kingdom, anggotanya dimulai dari Protozoa sampai Chordata. Pada sistem 3 kingdom, kingdom Plantae terdiri atas organisme yang bersifat autotrof, eukariotik, multiseluler, dan bereproduksi dengan spora. Di dalam kingdom tumbuhan, terdapat jamur, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Di dalam sistem 3 kingdom, kingdom Protista memiliki ciri-ciri tubuhnya tersusun dari satu sel atau banyak sel yang belum terdiferensiasi. Kingdom Protista anggotanya adalah semua organisme bersel satu, misalnya amuba, serta organisme multiseluler sederhana, misalnya alga. Sistem 4 kingdom berkembang setelah ditemukannya inti sel. Sistem 4 kingdom pertama kali dikemukakan oleh Copeland, seorang ahli biologi berkebangsaan Amerika. Copeland mengusulkan nama kingdom Monera bagi kelompok organisme yang inti selnya tidak memiliki membran inti atau prokarion, yaitu bakteri dan alga hijau biru. Bakteri dan alga hijau biru disebut organisme prokariotik. Sebaliknya, organisme yang memiliki inti yang diselubungi oleh membran inti disebut organisme eukariotik. Klasifikasi sistem 5 kingdom dikemukakan oleh Robert Whittaker, seorang ahli biologi Amerika pada tahun 1969. Dalam sistem 5 kingdom terdapat perubahan besar pada penataan filumnya jika dibandingkan dengan klasifikasi sistem 2 kingdom sampai 4 kingdom. Perubahan yang cukup mendasar tersebut yaitu sebagai berikut. Protozoa yang sebelumnya merupakan salah satu filum pada kingdom Animalia masuk ke dalam kingdom Protista. Akibatnya Protozoa bukan nama takson filum tetapi hanya nama kelompok. Sementara itu takson yang dulu berada dalam tingkatan kelas seperti Mastigophora, Sarcodina, Ciliata, dan Sporozoa naik satu tingkat menjadi takson filum pada kingdom Protista. Euglena yang sebelumnya dimasukkan ke dalam filum Protozoa kelas Mastigophora menjadi filum tersendiri dengan nama filum Euglenophyta. Alga biru yang sebelumnya memiliki nama filum Cyanophyta berubah menjadi filum Cyanobacteria dan masuk ke dalam kingdom Monera. Alga hijau, alga keemasan, alga api, alga coklat, dan alga merah yang sebelumnya merupakan anggota kingdom Plantae dimasukkan ke dalam kingdom Protista. Dalam sistem 5 kingdom dibentuk satu kingdom baru yaitu fungi atau jamur berdasarkan struktur tubuhnya yang khas dan cara memperoleh makanannya. Secara lengkap, klasifikasi sistem 5 kingdom adalah sebagai berikut.